Selamat malam semua. Shalom kepada semua kita yang berada di platform Facebook maupun di Zoom. Selamat bertemu kembali di dalam siri KKR Roh Nubuatan yang bertemakan Wahyu Pengharapan, Revelation of Hope. Mari kita mulakan pelajaran kita pada malam ini dengan satu doa. Saya akan pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan syurga, sertailah kami saat ini Tuhan, biar apapun yang kami akan pelajari pada malam ini, itu membantu kami untuk memahami dan mendalami pribadi-Mu dengan lebih baik, agar kami dapat gunakan itu sebagai suatu kekuatan bagi kami untuk menghadapi dunia yang sedang bergolak pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa mengampuni kami akan dosa kami, sehingga kami dapat menerima berkat Tuhan dari syurga. Doa ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Topik kita pada malam ini ialah wahyu terhebat berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman. Malam ini kita melihat ke seluruh dunia ramai orang dalam kekeliruan, orang dari berbagai latar belakang dan budaya menjadi cemas, mereka bimbang sambil melihat ke arah masa depan. Mereka tertanya-tanya, apa yang berlaku selanjutnya? Kitab Wahyu dengan jelas mendedahkan rancangan Tuhan untuk masa depan. Mari kita ulang tema kita dalam siri kali ini. Maaf. Mari kita ulang tema kita dalam siri kali ini. Jika ia ada di dalam Alkitab, saya akan mempercayainya. Jika ia bercanggah dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Kitab Wahyu bermula dan berakhir dengan kemuncak kedatangan Yesus. Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihatlah, dia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihat dia, bahkan mereka yang menikam dia. Jadi, setiap mata akan melihat Yesus datang seperti mana dia sudah naik dahulu. Buku Wahyu mengajak kita untuk melihat ke surga dari kita yang tinggal di bumi ini. Dia mengajak kita untuk mengalihkan perhatian kita dari masalah, trauma, dan kekecewaan hidup, ganti menghadap kepada Tuhan yang akan mengirimkan anak-anaknya untuk menyelesaikan masalah, yang akan mengirimkan, anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelesaikan masalah di dunia ini. Dan kedatangannya itu diceritakan dalam Wahyu 1 ayat 7. Bahkan bab terakhir dalam buku Wahyu juga menekankan kedatangan Yesus yang semakin hampir. Wahyu 22 ayat 20 mengatakan bahwa dia yang memberikan kesaksian tentang perkara-perkara ini berkata, sesungguhnya aku datang segera, amin. Walaupun demikian, datanglah Tuhan Yesus. Dalam Wahyu 22, ungkapan aku datang segera dikatakan sebanyak 3 kali. Kitab Wahyu hidup dengan harapan, semangat, meyakini janji Tuhan ditunaikan, dan Yesus akan kembali. Tetapi timbul satu persoalan. Berapa lama lagi kah? Berapa cepatkah segera itu? Bukankah sepanjang zaman orang Kristen percaya kedatangan Yesus sudah dekat? Bukankah mereka percaya bahwa kedatangan Yesus itu tidak lama lagi? Adakah terdapat sebarang bukti dalam seluruh Alkitab bahwa kedatangan Yesus sudah dekat? Supaya Anda dan saya boleh melihat kedatangan Yesus secara pribadi, apakah
tanda-tanda yang mungkin terdapat yang boleh kita lihat. Kita bukanlah orang pertama yang bertanyakan soalan-soalan tentang kedatangan Yesus. Malah murid-murid Yesus sudah terlebih dahulu bertanyakan apakah tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya. Mereka telah datang kepada Yesus dan bertanyakan tentang perkara ini. Matius 24 ayat 3 berkata, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Dalam bab 24 Injil Matius, Yesus telah menyatakan lebih daripada 20 tanda kedatangannya. Dalam satu pelajaran hebat, Yesus menggabungkan peristiwa yang berkaitan dengan kejatuhan Yerusalem pada 70 AD dengan peristiwa yang akan berlaku pada akhir dunia. Dia memberikan beberapa tanda dan jenis tanda kedatangannya yang akan terjadi. Yang pertama, tanda-tanda yang melibatkan keagamaan. Yang kedua, tanda-tanda yang melibatkan dunia politik. Yang ketiga, tanda-tanda yang melibatkan alam semula jadi. Dan yang keempat, tanda-tanda yang melibatkan masyarakat. Tanda yang pertama, yaitu dunia agama. Kata Yesus di akhir nanti, akan ada Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 24 mengatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tidak semua orang yang melakukan mujizat atau keajaiban itu adalah datang dari Tuhan. Kita tidak dapat menafikan ada juga sumber kuasa yang datang daripada roh-roh jahat. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, Wahyu 16 ayat 14 berkata, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka untuk berperang pada hari besar Tuhan yang Maha Kuasa itu. Guru-guru palsu ini melakukan mujizat sebagai menunjukkan bukti bahwa apa yang dikatakan oleh mereka, guru-guru palsu ini adalah benar semata-mata. Tetapi tanda-tanda ini adalah tiruan yang diilhamkan dari Satan untuk menipu manusia. Kepalsuan mujizat setan akan menjadi semakin jelas kelihatan jika kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Jika kita semakin mendekati Tuhan, Tuhan yang merupakan sumber segala keajaiban yang benar, maka kita akan dapat melihat dengan jelas kepalsuan mujizat yang dilakukan oleh nabi-nabi ataupun guru-guru ataupun mesias-mesias palsu ini. Jadi kita harus berhati-hati dengan guru-guru agama yang pandai membawa kita semua menjauhi Alkitab. Harus berawas jika ada sesiapa yang datang kepada kita, walaupun mereka mendakwa bahwa tanda-tanda ajaib mereka boleh lakukan dan mereka boleh menyembuh orang-orang sakit, tetapi jika mereka mengabaikan ajaran Alkitab ajaran Alkitab yang jelas, maka kita harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran ini. Itulah sebabnya mengapa di setiap pertemuan kami menjemput Anda untuk menulis setiap ayat-ayat Alkitab yang ada dan yang diberikan, supaya Anda sendiri boleh mencarinya di dalam Alkitab Anda sendiri. Itulah sebabnya kami meletakkan setiap ayat Alkitab di paparan screen, supaya Anda boleh melihatnya dengan mata Anda sendiri. Jadi kami mau supaya Anda melihat sendiri apa yang kami kongsikan itu datang terus daripada firman Tuhan atau dari Alkitab. Jadi saya ingin menjemput Anda untuk mempelajari dan melihat sendiri sama ada apa yang
sudah dibentangkan, sudah dibahaskan pada malam ini adalah benar menurut Alkitab dan kemudian mau mengikuti petunjuk Tuhan di dalam hidup Anda semua. Jika Anda bersetuju untuk melakukan itu. Tidak hanya mendengar semata-mata, tapi mengambil inisiatif untuk membaca dan meneroka Alkitab itu sendiri. Oke, supaya kita sama-sama dapat memahami dan mengenali guru-guru palsu ini. Mari kita lihat beberapa guru-guru palsu yang ada. Oke, guru-guru palsu yang mengetahui ataupun membawa pemujaan agama semakin meningkat di seluruh dunia, semakin banyak yang timbul. Sebagai contoh, pada tahun 1992, seorang lelaki yang bernama Shoko Asahara telah menerbitkan sebuah buku yang mengisytiharkan dirinya sebagai Kristus, satu-satunya guru yang dari Jepun yang menerima pencerahan sepenuhnya, kemudian mengambil tajuk buku itu sebagai anak domba Tuhan. Asahara mendakwa bahwa dia boleh memindahkan kuasa rohani kepada pengikutnya, bahkan menghapuskan dosa serta karma buruk mereka. Tetapi 3 tahun selepas buku ini diterbitkan, pengikutnya itu telah melakukan satu tindakan yang jahat dengan mengeluarkan gas yang mematikan di kereta api bawah tanah di Tokyo, sehingga telah membunuh 13 orang dan mencerderakan ribuan orang lagi dalam case yang itu. Jadi inilah salah satu contoh guru palsu. Jadi dalam masa 50 tahun kebelakangan ini begitu banyak peningkatan yang pesat di kalangan mereka yang mengaku sebagai pemimpin rohani ini, yang sebenarnya mereka adalah ajaran sesat. Di benua Afrika pula ada seorang yang bernama Joseph Kibwetere dari Fredonia Werinde telah membawa pengikut kultusnya kepada kematian yang berapi-api. Itu sudah berlaku pada hari ini, tepat seperti yang diramal oleh Yesus pada 2000 tahun dahulu. Yesus sudah mengatakan tentang guru-guru palsu ini pada 2000 tahun yang dahulu. Dan hari ini ia benar-benar sudah terjadi. Buku mengenai dengan ilmu gaib terjual berjuta-juta, dan kita boleh tahu apakah buku-buku ini. Bilangan buku, majalah, film, program TV, dan laman internet mengenai ilmu gaib semakin melonjak pada hari ini. Orang ramai beralih kepada pelihat psychic, petenung. Mereka beralih kepada artis gaib. Jadi tanda-tanda yang Yesus berikan di dalam bidang keagamaan ataupun kepercayaan sedang digenapi di hadapan mata kita. Kristus palsu dan nabi palsu ini adalah tanda zaman akhir ataupun tanda akhir zaman. Dia membincangkan konflik dunia. Yang kedua, tanda-tanda yang melibatkan dunia politik. Dunia politik ini berkenaan dengan perang. Yesus sudah meramalkan bahwa akan terjadi perang pada zaman yang akhir-akhir ini. Perang memang terjadi sejak dari dahulu. Kita sudah tahu ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan seterusnya ada perang-perang kecil. Tetapi sebelum itu juga sudah berlaku perang. Tetapi apa yang dimaksudkan Tuhan ini adalah tentang perang yang sangat besar, yang melibatkan seluruh dunia serentak. Tetapi pada masa ini kita akan mendengar dan melihat perang berlaku di beberapa tempat di dunia ini. Sebab di dalam Matius 24 ayat 6 sendiri mengatakan bahwa kamu akan mendengar deru perang, kita akan dengar deru perang, atau kabar-kabar tentang perang, atau kabar tentang perang. Jadi perang
yang Yesus ramalkan itu berlaku dalam skala yang besar. Jadi Matius 24 ayat 7 mengatakan bahwa sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Jadi bukan hanya sebagai peperangan yang kecil-kecilan, tetapi suatu perang yang dalam skala yang sangat besar. Oke. Dalam arti kata lain, akan berlaku perang dunia yang sangat besar. Oke. Perang ini sangat membimbangkan karena apabila berlaku perang, contohnya pada abad yang ke-20 ini saja, setiap pertempuran itu melibatkan beribu-ribu orang yang mati. Okay? Dan kita sedang berada di abad yang ke-21 dan skala pada abad ke-20 saja terdapat 165 peperangan yang telah membunuh melebihi 6.000 orang. Jadi 5 daripada yang telah kehilangan nyawa itu adalah daripada 6 juta mangsa. Jadi 180 juta kematian akibat peperangan saja sudah berlaku di abad yang ke-20. Jadi sekarang kita berada di abad yang ke-21. Mari kita lihat beberapa rekod ataupun beberapa catatan mengenai peperangan-peperangan yang berlaku. Ini adalah peperangan yang berlaku dalam abad yang ke-21, itu abad kita sekarang. Terdapat perang Kongo, perang melawan keganasan, ataupun terorisme, kita ada konflik Darfur, konflik Israel-Lubnan, kita ada konflik Rusia-Georgia, Baluchistan, perang saudara Burundi, perang saudara Ivory Coast, konflik India-Bangladesh, perang Ethiopia-Somalia, perang saudara Yaman, perang saudara Ukraine, perang Gaza, dan pemberontakan ISIS. Jadi pikirkanlah tentang peperangan-peperangan yang dicatat, direkod, berlaku di abad yang ke-21 ini. Dan kita sendiri, di negeri kita ini sendiri juga pernah berlaku konflik pencerobohan Tanduo. Walaupun itu dalam skala yang kecil, tetapi juga melibatkan perang. Dan sekarang ini kita tahu bahwa perang di antara Rusia dan Ukraine juga sedang berlaku. Okay? Dan ada juga beberapa perang-perang yang lain jika kita melihat rekod di media sosial. Jadi keamanan dunia ini sebenarnya sangat rapuh. Jadi Alkitab sudah meramalkan bahwa manusia pernah berusaha untuk mencapai keamanan dunia. Okay? Manusia sudah pernah berusaha untuk mencapai keamanan dunia, tetapi Rasul Paulus sendiri sudah menerangkan ini. Sudah menerangkan ini di dalam Alkitab. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3 mengatakan bahwa apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebingungan. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi jika untuk mencapai keamanan sejak pasti akan berakhir dengan kegagalan. Telah dilakukan oleh dunia adalah untuk menyatukan bangsa-bangsa dalam satu acara Treaty of pada Juni 28, 1919, The League of Nations. Namun karena perang dunia yang paling buruk di dalam dunia itu perang dunia yang kedua. Dan inilah negara
minta maaf, siapnya lain tiba-tiba mati minta sekejap, sekejap, sekejap ah. Oke, sampai mana sudah saya tuh? Siapa? Saya harap masih kuat lah yang lain. Tak boleh habis cuy. Siap lagi. Ah, saya ulang di bahagian yang ke sini. Oke. Saya ulang di sini, harap ada yang tidak ketinggalan. Mungkin saya terberhenti tadi. Bisa ulang di sini. Oke, yang tadi usaha dunia untuk mencapai keamanan adalah melalui Treaty of Versailles, yaitu the League of Nations, tetapi gagal. Kemudian karena Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir, dunia sekali lagi membentuk PBB ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1945 selepas Perang Dunia Kedua. Dan kita tahu itu masih berada pada hari ini. Tetapi ada juga beberapa badan-badan dunia yang lain yang yang telah dibentuk untuk tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan dunia. Tapi kita tahu bahwa semuanya ini sangat rapuh. Apabila Alkitab mengatakan bahwa mereka berkata damai dan selamat, maka kebinasaan tiba-tiba akan menimpa kita semua. Kita melihat nubuatan ini sedang digenapi pada malam ini, pada hari ini. Alkitab begitu tepat bercakap tentang zaman kita. Jadi Alkitab berkata bahwa Yesus akan datang pada masa apabila manusia mempunyai keupayaan ataupun potensi untuk memusnahkan dunia. Dan itu bila itu terjadi, bila itu benar-benar terjadi, maka itulah akan menjadi tanda kedatangan Yesus yang nanti. Tetapi dalam sejarah belum ada lagi, belum ada yang terjadi pada zaman dahulu. Mungkin pada zaman sekarang, pada abad yang ke-21 ini, ada keupayaan itu. Sebab di dalam Wahyu 11 ayat 18 mengatakan bahwa semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi apabila Yesus datang untuk memberikan ganjarannya, dia akan datang pada masa apabila umat manusia mempunyai keupayaan untuk menghancurkan bumi. Jadi kalau belum punya keupayaan, Yesus belum lagi memberikan ganjarannya. Namun pada 100 tahun yang dahulu, manusia memang tidak ada keupayaan untuk memusnahkan bumi. Tetapi pada hari ini, selepas Perang Dunia Kedua, terbukti bahwa manusia punya suatu senjata, yaitu senjata nuklir, yang sangat cukup untuk memusnahkan bumi bukan sekali, tetapi berkali-kali. Jadi jika berlaku letupan nuklir, bom nuklir, seperti yang terjadi di Jepun, di Hiroshima pada waktu dahulu, itu boleh memusnahkan bumi. Tetapi
Biarpun terdapat senjata nuklir di seluruh dunia yang disimpan dan dibina, belum ada lagi yang dikatakan digunakan secara serentak lah. Tetapi biarpun begitu, biarpun begitu, setiap senjata yang sudah dibina oleh beberapa kuasa, sebenarnya mereka telah menggunakan senjata nuklir ini dengan perkataan menguji nuklir itu sendiri. Jadi Yesus berkata bahwa apabila dunia dicengkam oleh ketakutan pada masa itu, pada masa ketakutan dunia itu semakin nyata, nyata akan terjadinya kemusnahan dunia, maka dia akan masuk pada masa itu. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Jadi waktu itulah tanda tentang kemusnahan dunia itu merujuk kepada kedatangan Yesus yang nanti. Lukas 26 ayat 20, Lukas 21 ayat 26 berkata bahwa orang mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi jangan takut untuk melihat keadaan sekeliling kita pada hari ini. Memang ada antara kita yang takut karena dengan adanya peperangan-peperangan yang berlaku. Tetapi kita harus setia menantikan kedatangan Yesus ataupun kedatangan Tuhan yang kita rasakan sudah semakin dekat. Yesus berkata, saya akan kembali. Wahyu mengungkap pengharapan. Terdapat tanda-tanda dalam dunia agama, terdapat tanda-tanda dalam dunia politik, dan yang seterusnya ada juga tanda di dalam alam semula jadi. Jadi, mari kita teruskan. Apakah tanda-tanda dari alam semula jadi, dari persekitaran kita? Alkitab meramalkan bahwa alam semula jadi berada di luar kawalan sejurus kedatangan Yesus. Menjadi tidak terkawal. Kita menjangkakan, kita harus menjangkakan akan terjadinya kebakaran, puting beliung, banjir, taufan, dan wabak kemusnahan yang tidak dapat kita bayangkan, dan kita sendiri sudah mengalaminya. Di antara bencana alam ini ialah ramalan Alkitab tentang kelaparan dan kebuluran di seluruh dunia. Mungkin ada yang kita tidak nampak ini, tetapi sebenarnya kelaparan sedang berlaku di seluruh dunia. Matius 24 ayat 7 sendiri mengatakan bahwa akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Persoalannya, bukankah dunia memang sedang mengalami kebuluran? Banyak golongan yang sentiasa mengalami kebuluran. Tapi ada juga yang melihat tidak ada kebuluran. Jadi bukankah ada juga kita lihat anak-anak yang kelaparan, dan selalu ada anak-anak yang kelaparan. Jadi ada kelaparan di tempat-tempat yang lain, tapi kita melihatnya tapi tidak menyadarinya. Jadi terdapat perbedaan sebenarnya. Yesus tidak meramalkan kebuluran dalam skala yang kecil yang seperti kita lihat ini. Ini adalah kebuluran yang skala kecil yang berlaku di negara-negara yang mengalaminya. Tetapi Yesus berkata tentang kelaparan secara global, secara besar-besaran yang berlaku dalam skala antarabangsa. Jadi ini kelaparan yang belum pernah terjadi. Dan ini akan terjadi sebelum kedatangan Yesus. Jadi semasa kita melihat dunia kita pada hari ini, kita menyadari bahwa kelaparan itu sendiri sedang terjadi dan kita tidak melihat akan ada pengakhirannya. Banyak orang yang sedang berusaha untuk menangani tentang kebuluran ini, tetapi tetap ada yang berlaku. Jadi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melaporkan baru-baru ini terdapat kekurangan makanan yang teruk di beberapa negara, yaitu di 38 negara utama dunia. Jadi 1/6 daripada penduduk dunia mengalami kelaparan malam ini. Malam ini saja 1/6 daripada penduduk dunia mengalami kelaparan.
Dan sungguh mengejutkan apabila kita melihat kebuluran yang berlaku di seluruh dunia ini adalah sangat-sangat hebat. Jadi para pakar kita menganggarkan bahwa akan ada 2 bilion orang di dunia ini, yang hampirnya di dunia ini saja ada 2 bilion orang, dan hampir 1/3 daripada penduduk dunia yang 2000 itu mengalami kelaparan kronik ataupun sangat-sangat lapar. Sebagian daripadanya tidak mempunyai makanan. Ya. Jadi benarlah akan ramalan Yesus tentang kelaparan ini nyata sedang terjadi, dan itu terjadi sangat-sangat luar biasa pada hari ini, pada malam ini saja. Jadi mari kita lihat beberapa rekod. 10 orang untuk 10 orang sehari dan 3,5 juta setahun mati kelaparan. Ini rekod, ini catatan yang ada. Seterusnya kita lihat kemarau. Kemarau di tanduk Afrika, yaitu pada tahun 2011 telah mengakibatkan kematian berpuluh-puluh ribu orang. Tanduk Afrika ini melibatkan Ethiopia dan juga Somalia. Jadi 2.600 orang telah 265.000 orang mati daripada kelaparan. Okay. Apalagi wabak penyakit. Kita juga dunia juga akan mengalami wabak penyakit. Di dalam Lukas 21 ayat 11 dia sambung, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Wabak adalah penyakit aneh yang melanda manusia, bukan saja manusia, malahan tanaman dan juga alam sekitar dan juga hewan-hewan. Dan puncanya daripada dua, yaitu sama ada secara simulaji atau daripada kecuaian manusia. So, ada dua sumber penyakit yang tidak diketahui ini. Dan kita juga pernah mendengar tentang beberapa petani yang menggunakan racun perusak pada tanaman mereka adalah karena mau mencegah ataupun mencegah penyakit pada tanaman. Jadi tanaman mengalami penyakit, petani menggunakan racun untuk menanganinya. Jadi wabak penyakit sedang merebak dengan pantas di pelbagai bagian di dunia, dan itu tidak dinafikan sebab kita juga sudah mengalaminya dalam 3 tahun yang lalu. Kita terkurung dengan wabak COVID-19. Tapi Lukas 21 juga mengatakan tentang ini sebagai suatu permulaan, suatu permulaan kedatangan Yesus. Jadi setiap tahun kita akan melihat beberapa case tentang penyakit bawaan vektor. Yang bawaan vektor ini adalah seperti malaria, dengue, sitosomyasis, trypanosomiasis, dan juga beberapa penyakit seperti encephalitis Jepun dan juga onchocerciasis. Jadi ini ada di seluruh dunia. Ini rekod daripada Pertumbuhan Kesehatan Sedunia WHO 2016. Jadi warning to humanity, warning to humanity merupakan suatu dokumen yang telah ditandatangani oleh 1.500 saintis antarabangsa terkemuka, dan yang telah memenangi 104 daripada saintis ini adalah pemenang hadiah Nobel. Jadi mereka telah mendatangani satu dokumen mengisytiharkan bahwa tidak lebih daripada satu atau beberapa dekad lagi ke depan, sebelum peluang untuk mengelak ancaman baru yang kita hadapi sekarang yang telah berlaku, yaitu wabak yang sebelum ini COVID-19, kita akan menghadapi manusia sendiri akan mengalami prospek yang kurang, akan kehilangan prospek. Terusnya Yesus berkata,
Selain daripada wabak penyakit, akan terjadi gempa bumi tadi sebelumnya. Matius 24 ayat 7 juga menyatakan bahwa akan ada kelaparan dan gempa bumi. Gempa bumi di berbagai-bagai tempat di seluruh dunia. Jadi dianggarkan bahwa dunia pada masa ini, pada hari ini saya mengalami 50 gempa bumi dalam satu hari atau hampir 20.000 gempa bumi dalam satu tahun. Negeri kita juga sebenarnya pernah mengalami gempa bumi yang menggegarkan Gunung Kinabalu sehingga mengorbankan beberapa nyawa. Jadi itu adalah nyata. Jadi sejak daripada permulaan milenium baru dianggarkan terdapat lebih 800.000 kematian akibat gempa bumi dan tsunami yang berkaitan. Jadi Yesus meneruskan lagi di dalam Wahyu 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Jadi ini ketiga-tiga ini tadi sudah kita bahas akan terjadi. Dan ini akan terjadi sangat nyata. Lukas 21 ayat 11 meneruskan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Apa ini yang berlaku? Hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat yang datang dari langit adalah pergolakan alam semula jadi, yaitu terjadinya ribut taufan, puting beliung, banjir, kebakaran, dan juga beberapa hal yang terjadi. Jadi banjir itu kita sendiri sudah mengalaminya. Kebakaran ini beberapa negara yang mengalami kebakaran, bukan kebakaran yang skala kecil, tetapi yang hampir menjejaskan. Jadi berita terkini penuh dengan laporan bencana yang menjejaskan berjuta-juta orang. Hanya dalam beberapa tahun, sejak 2001, terdapat ribuan orang yang terkorban cedera, kehilangan tempat tinggal, atau terjejas secara keuangan akibat kebakaran, banjir, gelombang panas, ataupun heat, letusan gunung berapi, dan juga taufan ataupun puting beliung dan kemarau. Jadi bencana alam ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Mari kita lihat ramalan yang seterusnya, yaitu ramalan yang melibatkan kehidupan sosial di sekeliling kita, yaitu tanda-tanda yang melibatkan masyarakat. Tuhan kita meramalkan struktur moral masyarakat akan runtuh sejurus sebelum kedatangan Dia, sebelum kedatangan Tuhan. Keruntuhan akhlak dan rasuah akan berleluasa di mana-mana. Matius 24 ayat 37 dan 38 mengatakan bahwa, tapi sama seperti zaman Nuh, demikian pula kedatangan Anak Manusia. Yesus merujuk kepada kejadian sebelum kedatangannya adalah seperti pada zaman Nuh. Sambung, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, itulah yang akan terjadi. Mari kita lihat makan dan minum. Apakah salahnya makan dan minum? Tidak ada salahnya makan dan minum. Apa pula salahnya kawin dan mengawinkan? Kawin itu mungkin tidak ada masalah, dan mengawinkan itu juga tidak ada masalah. Tetapi petikan itu sendiri merujuk kepada sesuatu yang jauh daripada yang dimaksudkan. Di mana apabila kita meneruskan kehidupan, apabila manusia meneruskan kehidupan yang tidak memandang kepada Tuhan, tetapi merujuk kepada kehidupan yang hanya memimpikan diri sendiri. Ini maksud petikan itu. Jadi mereka akan mengambil makan dan minum. Minum ini ialah bukan minum air saja, tetapi minum sesuatu yang memabukkan. Jadi mereka akan keseronokan akan menguasai hidup mereka, dan mereka tidak akan menghiraukan atau mengabaikan tentang tanda-tanda akhir zaman yang sudah kita sebut yang sebelumnya. Jadi Nuh sebenarnya mengisytiharkan air bah akan datang. Dan waktu itu Nuh menunjukkan akan keruntuhan akhlak. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa banjir akan datang. Dia telah berkhutbah tentang itu. Tetapi pada orang pada zamannya terus-menerus menjalani kehidupan yang mereka sukai, yang mereka pentingkan.
dan mereka tidak mau menghiraukan tentang amaran daripada Nuh sendiri. Ya, mereka tidak digerakkan secara rohani, mereka tidak bertobat daripada dosa-dosa mereka, pikiran mereka terlalu sibuk, mereka terpesona dengan keseronokan dunia, dan keabadian tiada di dalam pemikiran mereka, tidak ada kehidupan tidak ada untuk hidup yang lebih. Jadi seperti mana pada zaman Nuh, begitu juga akan berlaku pada zaman hari ini, di zaman kita ini. Jadi Yesus akan meramalkan ada moral yang longgar pada akhir zaman, sama seperti pada zaman Nuh. Apabila Yesus menggunakan frasa menikah dan mengawinkan, atau kawin dan mengawinkan, dia sebenarnya meramalkan tentang perpecahan, untuk kawin dan mengawinkan. Kawin dan mengawinkan itu merujuk kepada perpecahan dalam keluarga, sikap mengabaikan terhadap perkara rohani dan kehidupan moral. Adakah kita melihat perkara itu berlaku sekarang tentang sebuah keluarga yang berpecah? Model Alkitab untuk sebuah keluarga sebenarnya sudah dalam kehancuran. Tingkah laku jenayah, ketagihan dada, gangguan tingkah laku, menjadi mangsa rogol atau menjadi perogol, kehamilan remaja yang muda, risiko yang lebih tinggi untuk masuk ke dalam penjara di kemudian hari itu adalah terjadi daripada perceraian dan perpisahan dan hubungan yang gagal yang terjadi di seluruh dunia. Jadi malam ini, nubuatan Alkitab sebenarnya sedang digenapi di hadapan mata kita. Menjadi suatu terjadi apabila sebuah cinta yang telah menjadi merosot hanya membawa kepada suatu maksiat seksual semata-mata di dalam banyak case yang berlaku. Jadi menjadi amat malang bagi sebuah rumah tangga yang berpecah belah. Perkawinan bukan hanya kepada wanita dan lelaki, tetapi sekarang terjadi kepada sesama kelamin. Wanita dengan wanita, lelaki dengan lelaki. Perkawinan itu sendiri sudah tidak seperti tidak seperti model Alkitab. Namun kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena apa juga yang Anda di luar sana sedang hadapi pada hari ini, yang sudah mendengar tentang tanda-tanda kedatangan Yesus, terutama tentang tanda kedatangannya yang terakhir ini. Jika Anda mengalami salah satu daripada apa yang telah disebutkan tentang tanda di dalam masyarakat itu tadi, Tuhan sangat baik. Tuhan sangat mengampuni. Dia sangat mengasihi kita semua. Tidak kira dari mana sudut kita, tidak kira dari mana datangnya kita, atau sejauh manakah kita jatuh di dalam kehidupan kita ini yang bergelomang dengan dosa. Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi apa yang Tuhan mau adalah menyembuhkan kita daripada kesakitan yang kita alami di dalam diri kita ini. Tuhan mau memeluk kita. Tuhan mau memberikan suatu masa depan yang baru, yang lebih baik untuk kita. Apa sahaja kesilapan yang sedang kita lakukan ataupun yang pernah kita lakukan itu, Tuhan boleh memaafkan kita semua, saya dan Anda. Jadi Tuhan mau memberikan saya dan Anda suatu permulaan yang baru. Kita sebenarnya hidup di dalam dunia yang semakin mendekat. Nah, karena jenayah berlaku di mana-mana. Keganasan berlaku di mana-mana. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Kejadian 6 ayat 11 mencatat ini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kejadian 6 ayat 11 dan 12. Pada zaman Nuh, Tuhan membinasakan dunia dengan banjir.
karena ia dipenuhi dengan keganasan. Adakah bumi kita, mari kita tanya, adakah bumi kita hari ini penuh dengan keganasan? Jika melihat dengan statistik ataupun apa yang sudah kita lihat, apa yang telah saya bentangkan tadi. Adakah kita mengalami kebimbangan global, sama ada daripada alam sekitar, konflik dunia ataupun dari masyarakat dunia itu sendiri. Adakah kerajaan dunia kita ini prihatin dengan keganasan yang berlaku? Ada yang mengambil peduli, dan memang ada kerajaan-kerajaan yang mengambil peduli tentang ini. Jadi ini semua adalah nyata. Rekod mengatakan bahwa pada tahun 2014 saja WHO melaporkan bahwa keganasan di dalam global sedang berlaku, dan 475.000 kematian pembunuhan setiap tahun ini adalah keganasan domestik. 1 daripada 4 kanak-kanak telah dicederakan secara fisikal. 1 daripada 3 wanita telah menjadi mangsa penderaan. Dan 1 daripada 17 orang tua telah didera pada bulan-bulan yang lalu. Jadi memang dunia kita sedang mengalami keganasan. Akibat Alkitab juga meramalkan tentang ketidakstabilan ekonomi. Memang ini sudah berlaku dalam kehidupan kita sendiri. Tidak perlu pergi jauh. Pandemik saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa kestabilan ekonomi akan berlaku. Alkitab juga mencatat ini dan memberitahu kepada kita di dalam Yakobus 5 ayat 1 hingga 3. Saya baca. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpul harta hari-hari pada hari-hari yang sedang berakhir. Jadi Alkitab sendiri mengatakan bahwa ekonomi kita akan runtuh. Wahyu 18 ayat 16 mengamarkan kepada kita, sebab dalam 1 jam sahaja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Jadi peperangan telah menyebabkan berjuta-juta orang meninggalkan rumah mereka, hidup melarat di kamp pelarian. Pasaran saham telah jatuh, gempa bumi, tsunami, ribut, taufan, banjir, kebakaran, dan puting beliung telah memusnahkan rumah, menyebabkan perniagaan tidak dapat dijalankan, dan hampir berpuluh-puluh juta orang yang sedang bergelut untuk bertahan dengan apa yang mereka miliki. Sedikit sahaja yang mereka miliki. Jadi nubuatan tentang ini semua sedang digenapi di hadapan mata kita. Mari kita lihat beberapa senarai tanda-tanda yang sedang digenapi. Mari kita lihat yang pertama, Kristus dan nabi palsu. Ini yang sudah terjadi. Perangan dan kabar angin tentang peperangan, laungan damai, tetapi tiada kedamaian, kebuluran, wabak atau penyakit, gempa bumi, maksiat, keruntuhan moral, keruntuhan rumah tangga, keganasan domestik, ataupun keganasan yang terjadi di tanah kita, dan ketidakstabilan ekonomi. Adakah senarai ini yang sudah kita baca tadi sedang dipenuhi? Iya, ia memang sedang dipenuhi. Tetapi biarpun itu, ada satu lagi tanda yang akan membuktikan tanpa keraguan lagi bahwa sesungguhnya kita sedang hidup pada hari-hari terakhir sejarah dunia ini. Ada satu tanda lagi. Apakah tanda itu? Mari kita lihat. Tanda terakhir yang Yesus berikan tentang kedatangannya tidak lama lagi dalam Matius 24. Ialah Injil diisytiharkan kepada seluruh dunia. Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Satu ayat lagi, Wahyu 14 ayat 6, membicarakan tentang hal yang sama juga.
Katanya, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Apabila Anda melihat Injil tersebar dengan cepat ke seluruh dunia, nubuatan ini sedang digenapi dengan pantas hari ini. Hari ini saja penyebaran Injil berlaku sangat cepat. Dengan adanya teknologi yang baru. Okay. Dahulu kita pernah mendengar penyebaran melalui radio, television, tetapi hari ini kita boleh melakukannya melalui internet. Okay. Dan banyak platform yang disediakan. Jadi kalau tidak percaya, coba lihat di sekitar kita. Siapa yang tidak mempunyai telepon bimbit? Telepon bimbit pintar. Okay. Siapa yang tidak dapat menerima petikan Alkitab ataupun teks ataupun perkongsian menggunakan sosial media? Terus kepada telepon bimbit. Okay. Di dunia kita ini sekarang semakin pesat maklumat disebarkan. Dulu kita tahu bahwa ada sebuah teknologi, yaitu radio, yang pernah didengar oleh sekumpulan penduduk di Asia Tenggara. Dan melalui radio itu mereka mendapat penginjilan daripada gereja kita, daripada pekerjaan Injil ini sendiri. Itu radio. Dan semua orang telah diubahkan oleh rahmat Tuhan menjadi Kristen. Di suatu tempat ada keluarga yang menonton television dan akhirnya mereka berubah menjadi Kristen dan mengikut Yesus. Di suatu tempat lagi ada yang mendengar pesanan tentang message Kristus melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan berbagai-bagai lagi platform yang dipancarkan melalui internet. Jadi begitu pesat sekali Injil disebarkan. Dan ini juga menjadi suatu mujizat yang Tuhan sudah lakukan di seluruh dunia pada hari ini. Jadi ini sedang digenapi. Jadi berjuta-juta orang akan mendengar tentang perkabaran ini. Dan apabila semua sudah mendengar tentang perkabaran ini, maka itulah tanda Tuhan sedang bergerak. Okay? Di seluruh dunia Tuhan sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Dia sedang memenuhi firman-Nya. Kita berada di ambang kerajaan surga, berada lebih dekat dengan kerajaan surga. Tanda-tanda yang Tuhan kita sudah berikan kepada kita pada waktu dahulu sedang digenapi pada hari ini. Sekarang adalah waktu tengah malam. Dan Tuhan merayu kepada semua kita, lelaki dan wanita. Dia merayu agar kita, saya dan Anda, untuk bersedia menyambut kedatangannya nanti yang sedang datang. Maukah Anda mengangkat tangan pada malam ini dan berkata, "Ya Yesus, saya percaya Tuhan akan datang tidak lama lagi." Berapa ramai di antara kamu yang ingin berkata, "Tuhan, saya bersedia untuk kedatangan-Mu." Adakah terdapat sesuatu yang sangat kecil di dalam hidup Anda pada hari ini yang menghalang Anda daripada bersedia untuk kedatangan Yesus Kristus? Adakah Anda ingin mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi dan menyerahkan semua perkara yang menghalang Anda daripada menerima Yesus, menerima kedatangan Yesus itu, dan menyerahkan semuanya kepada Yesus dalam doa kita pada malam ini? Anda mau? Jika ada yang menghalang Anda,
dalam diri Anda pada malam ini yang menghalang Anda untuk menerima kedatangan Yesus, mari serahkan itu di dalam doa. Serahkan itu kepada Tuhan agar kita sama-sama dapat menerima kedatangan Tuhan yang sudah semakin hampir. Mari kita sama-sama berada di tempat kamu masing-masing, di mana saja Anda berada pada hari ini. Kita tunduk kepala dan saya akan pimpin kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, hanya satu pengharapan kami pada hari ini, dan kami sudah mendengar akan tanda-tanda kedatangan Yesus. Tanda-tanda ini bukan tidak pernah berlaku, tetapi sedang berlaku pada hari ini. Namun Tuhan, ada satu tanda yang menjadi suatu pesanan bagi kami, yaitu tanda bahwa penginjilan Tuhan akan disebarkan ke seluruh dunia. Tugas ini amat berat bagi kami, tetapi kami percaya kami dapat melakukannya untuk Tuhan jika Yesus menyertai. Biarlah Injil yang akan diberitakan itu akan segera sampai kepada seluruh dunia, karena kerinduan kami adalah kedatangan Yesus. Kami percaya bahwa setiap ramalan ataupun nubuatan yang Yesus sudah berikan kepada kami 2000 tahun dahulu itu sedang terjadi. Bukan menjadi suatu kebimbangan bagi kami, malahan itu menjadi suatu penghiburan untuk kami sendiri, agar kami dapat menyediakan diri kami dan juga semua orang untuk menyambut kedatangan Yesus nanti. Hanya satu sahaja yang kami minta, agar apa sahaja yang menghalang kami pada malam ini, baik perhubungan kami yang tidak baik dengan keluarga, baik diri kami yang jatuh di dalam dosa, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami yang berkecamuk, ataupun kami sendiri terlibat di dalam konflik dunia pada hari ini. Biarlah semuanya itu kami serahkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kami untuk menyelesaikannya, agar kami dapat bersedia dan dapat menyediakan hati kami untuk menerima kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua yang mendengar pada malam ini Tuhan tentang perkabaran-Mu, semua yang hadir di platform ini ataupun yang akan mendengar nanti melalui rekaman, biarlah semua ini digerakkan oleh Roh Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami, biarpun kami ini sebagaimana berdosa sekalipun, Tuhan tetap menerima kami. Hanya saja kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan dan sediakanlah diri kami. Ampunilah kami akan segala dosa kami, baik dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun dosa yang tidak sengaja. Itu juga dosa-dosa yang mungkin tersembunyi, yang kami tidak ketahui, tetapi Roh Tuhan membantu kami nanti. Terima kasih Tuhan atas peluang bagi kami untuk mendengar firman Tuhan pada malam ini. Biarlah kumpulan kami ini, KKR ini dapat kami teruskan sepanjang malam minggu ini sampai hari yang terakhir. Dan Engkau berkati juga setiap pembicara yang telah diberikan peluang untuk menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga kepada petugas-petugas yang menyediakan platform ini, agar apa juga teknologi yang kami gunakan, apa juga alat-alat yang akan kami gunakan, ataupun kemudahan yang ada, biarlah semuanya itu Engkau berkati, agar kami dapat melaksanakan program ini dengan baik. Dan Engkau sediakanlah kami untuk suatu hati yang menerima untuk menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa ini. Dan biarlah semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Sekianlah pelajaran kita pada malam ini. Shalom, Tuhan memberkati.